Selanjutnya di sini dengan saya Winda Puspitasari, saya di sini akan menjelaskan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita sudah ada datanya, itu data view ya, kliknya, terus setelah itu analyze, terus pilih yang regression, terus klik yang linear. Nah, untuk dependennya di sini yaitu adalah variabel Y, yaitu manajemen keuangan mahasiswa. Kita klik, kita masukkan. Untuk independennya di sini ada variabel X1 dan X2. Kita masukkan. Oke, setelah itu kita klik OK. Baik, di sini sudah keluar untuk model summary-nya yaitu untuk mengetahui uji hipotetisnya sumber pendapatan mahasiswa dengan kebiasaan berbelanja online-nya. Untuk X1-nya itu kan kebiasaan berbelanja online, untuk X2-nya sumber pendapatan mahasiswa, dan Y-nya manajemen keuangan mahasiswa. Jadi uji hipotetis menentukan seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel X1, X2 terhadap variabel Y. Dia dari nilai R-square-nya yaitu di sini 0,3 0,383. Jadi variabel X1, X2-nya itu mempengaruhi variabel Y sebesar jika kita persenkan yaitu 38,3%. Jadi dapat kita simpulkan, sumber pendapatan mahasiswa dan kebiasaan berbelanja online memiliki pengaruh terhadap manajemen keuangan mahasiswa, tapi tidak signifikan dikarenakan nilai R square memiliki 0,383 atau jika dipersenkan 38,3% dianggap signifikan karena nilai R square-nya 0,619 atau jika dipersenkan 61,9%, yang dimana 61,9% ini ditentukan oleh variabel lain yang di luar model regresi yang kami lakukan, namun memiliki nilai signifikan namun tidak berpengaruh. Oke, selanjutnya yaitu di sini kita akan menjelaskan tentang hasil uji F ya. Untuk uji F dapat kita lihat untuk regressionnya ada di nilai 58,502, DF-nya 2, mean square-nya 292 dan 751. Terus F-nya 8,684 dan sig-nya 0,001. Nah, di sini jika untuk pemanggilan penerusnya, jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05 atau F hitungnya sig-nya lebih besar dari F tabel, maka ada pengaruh variabel X atau variabel bebas secara simultan ke variabel Y atau variabel tetap. Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 atau sig-nya hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada pengaruh variabel X dan secara simultan ke variabel Y. Nah, untuk hasilnya dapat kita simpulkan ya. Jadi nilai dari sig itu 0,001, jadi lebih kecil dari 0,05 dan nilainya untuk F hitungnya 8,684 lebih besar dari F tabel yaitu 4196. Maka disimpulkan terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Maka untuk hipotesis tiganya atau H3-nya, kebiasaan berbelanja online dan sumber pendapatan mahasiswa memiliki, memiliki sebentar. Terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kebiasaan berbelanja online dan sumber pendapatan mahasiswa memiliki pengaruh tapi tidak signifikan terhadap manajemen keuangan mahasiswa.
Jadi dari hasil tabel di atas terdapat pengaruh tetapi tidak secara signifikan dan variabel X dan X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sehingga HA diterima dan HO-nya ditolak. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tabel koefisien atau uji T. Nah, dapat kita lihat bila signya lebih besar dari T tabel, nilai signya lebih kecil atau sama dengan 0,05 berarti H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi, menjelaskan adanya hubungan secara signifikan dengan variabel terkait. Bila bila signya lebih kecil dari T tabel, T tabel dengan nilai signya lebih besar atau sama dengan 0,05 berarti H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi ini menjelaskan tidak adanya hubungan secara signifikan dengan variabel terikat. Dan untuk H1-nya, untuk mencari hubungan antara kebiasaan berbelanja online terhadap manajemen manajemen keuangan mahasiswa, untuk H2-nya untuk mencari hubungan hubungan antara sumber pendapatan mahasiswa terhadap manajemen keuangan mahasiswa. Nah, jadi dapat kita simpulkan nil jadi nilai dari SIG 0,330 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya untuk H1 kebiasaan berbelanja online terhadap manajemen keuangan mahasiswa tidak ada pengaruh signifikan, maka HA-nya ditolak dan H0-nya diterima. Jadi nilai dari SIG 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya 3,564 lebih besar dari T tabel yaitu 2,04523. Maka disimpulkan untuk H2-nya sumber pendapatan mahasiswa terhadap manajemen keuangan mahasiswa, maka HA diterima dan H0-nya ditolak. Sekian dari saya, terima kasih.